Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya dipenuhi damai sejahtera. Sudah lama kita tidak bersua dan beribadah bersama di gereja ya. Kita mematuhi himbauan pemerintah dalam melawan pandemik COVID-19 dengan selalu menjaga jarak, berkegiatan dan beribadah di rumah saja. Namun, meski beribadah di rumah masing-masing, kami harap Bapak, Ibu, dan Saudara tetap melakukannya dengan khidmat, agar hadirat Tuhan dapat kita rasakan berada di tengah-tengah kita semuanya. Selanjutnya, kami akan sampaikan warta lisan GKJ Sabdo Winedar edisi Minggu tanggal 17 Mei 2020. Jemaat yang terkasih, saat ini kita telah memasuki masa Pentakosta. Masa Pentakosta tahun 2020 akan berlangsung mulai dari hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sampai pada tanggal 7 Juni 2020 dengan tema Mengalir Bersama Roh Kudus. Mari kita rayakan bersama peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan masa penantian turunnya Roh Kudus dengan terlibat secara aktif dan sungguh-sungguh dalam kegiatan masa Pentakosta di tahun 2020 ini. Jemaat yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Oleh itu, kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 dengan tema Kisah yang Belum Berakhir. Ibadah tentunya dilakukan bersama-sama dengan keluarga di rumah dan dengan seluruh umat di Sinode GKJ secara online menggunakan rekaman liturgi khusus dari Sinode. Kegiatan selanjutnya adalah menghayati peristiwa para rasul yang menantikan turunnya Roh Kudus dengan melakukan persekutuan doa dengan keluarga di rumah setiap sore selama 10 hari secara online. Firman akan dibawakan secara bergantian oleh para pendeta seklasis Kartosuro. Jadwalnya adalah sebagai berikut. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang pertama dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2020 dengan tema Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Eko Harumartono dari GKJ Pajang Makam Haji. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Mei 2020 dengan tema Mengalir Bersama Roh Kudus. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputro dari GKJ Sabdo Winedar. Selanjutnya, persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ketiga dilaksanakan pada Minggu 24 Mei 2020 dengan tema Intim dan Berubah. Pembawa firman adalah Ibu Pendeta Retno Ratih S. Handayani dari GKJ Manahan. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang keempat akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2020 dengan tema Berkarya dan Berdoa. Pembawa firman oleh Bapak Pendeta Yusuf Sugino dari GKJ Nggata. Kemudian, persekutuan doa masa Pentakosta hari yang kelima akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 dengan tema Mengatasi Kemarahan. Pembawa firman oleh Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputro dari GKJ Sabdo Winedar. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang keenam dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2020 dengan tema Mohon Kerendahan Hati. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Setyo Budi Utomo
dari GKJ Ngebyok. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-7 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 dengan tema Bebas dari Rasa Takut dengan Mengandalkan Tuhan. Pembawa firman oleh Bapak Pendeta Elia Dwi Prasetyo dari GKJ Sabdo Sumunar. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-8 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dengan tema Hidup dalam Pertobatan. Pembawa firman oleh Bapak Pendeta Fritz Yohanes Daipani dari GKJ Manahan. Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-9 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Mei 2020 dengan tema Permaafan dan Pemulihan. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Arif Prasetyono dari GKJ Manahan. Dan yang terakhir, Persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-10 akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2020 dengan tema Roh Kudus Membuat Hidup Penuh Makna. Firman akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lydia Natalia dari GKJ Kartosuro. Sumbangan bagi warga terdampak COVID-19. Pandemi COVID-19 tentunya membawa dampak besar kepada masyarakat dan juga saudara-saudara kita, khususnya membawa dampak ke perekonomian. Beberapa warga terpaksa kehilangan mata pencaharian atau berkurang pendapatan mereka. Dalam rangka merayakan kasih Tuhan, Majelis GKJ Sabdo Winedar melalui bidang kesaksian dan pelayanan telah memberikan sumbangan bagi warga jemaat yang terdampak wabah COVID-19. Bagi jemaat yang hendak berpartisipasi serta tergerak hatinya untuk berbagi dalam program ini, maka dapat menghubungi bidang kesaksian dan pelayanan GKJ Sabdo Winedar dengan kontak person Bapak Bambang Rianto dengan nomor HP 081 846 2983. Selanjutnya ada juga Bapak Tri Indarto dengan nomor HP 0823 2327 8168. Selain dua kontak person tersebut, bagi jemaat yang tergerak untuk membantu juga bisa menghubungi nomor kantor gereja. Jemaat yang terkasih, demikian warta lisan GKJ Sabdo Winedar edisi Minggu 17 Mei 2020. Warta yang lain dapat Bapak Ibu simak di warta gereja yang sudah dibagikan secara online di grup blog jemaat. Akhir kata, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki ibadah minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi untuk bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219 ayat 1 dan 2, Di Saat Ini Kuangkat Tembang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian
dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membukakan diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri masing-masing. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati untuk menerima firman Tuhan. Dan sebelum itu kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan memperkenankan kami sampai hari ini menjalani hidup pemberian-Mu, dan kami Engkau perkenankan pula merasakan segala sesuatu, baik yang senang maupun yang sedih, baik yang membahagiakan maupun yang kadangkala membuat kami merasa tidak tentram. Tetapi itu semua adalah bagian dan cara Tuhan untuk kami memahami akan kehendak dan panggilan-Mu di tengah pergumulan dan kehidupan kami. Hari ini kami mohon berkat Tuhan agar dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami semakin dimampukan memahami panggilan Tuhan di dalam mengasihi dengan segala keberadaan kami maupun kondisi kami masing-masing. Di dalam Kristus Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memerintah kami, bertahta dan menuntun kehidupan kami melalui firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini diambilkan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Demikian pembacaannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah pada saat ini adalah mengalirkan kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gandhi pernah mengatakan ada dua motivasi orang berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik karena takut. Dan yang kedua, berbuat baik karena kasih. Apa bedanya dari kedua hal ini? Kedua motivasi ini sangat mempengaruhi perilaku saat melakukan kebaikan. Ketika seseorang berbuat baik karena rasa takut, ia akan berperilaku menjadi seorang yang oportunis. Orang oportunis itu melakukan kebaikan pada orang-orang yang ditakutinya. Ketika ada orang yang ditakutinya, ia akan melakukan kebaikan-kebaikan itu, setelahnya tidak. Sebaliknya, pada orang yang tidak ditakutinya, ia akan melakukan apapun yang disukainya, termasuk menindas dan melecehkan. Sebaliknya, saudara, orang yang melakukan kebaikan karena kasih, ia akan tetap berbuat kasih tanpa mengenal waktu, tanpa memandang muka, tanpa melakukan karena alasan tertentu. Tetapi semuanya berdasarkan dari apa yang sudah diterimanya dalam hidup. Terutama ketika ia merasakan bahwa hidupnya telah dikasihi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kecenderungan orang untuk tidak berbuat baik atau kecenderungan orang untuk berhenti mengasihi itu potensi yang besar. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan firman yang kita dengarkan pada saat ini. Firman Tuhan dimulai dari ayat yang ke-15 bacaan kita mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku." Kenapa Tuhan mengatakan dengan kata jikalau? Dia tidak mengatakan tentang kamu harus mengasihi aku, atau kamu sebaiknya mengasihi aku. Tetapi kenapa ia mengatakan jikalau? Itu artinya bahwa Tuhan tahu kecenderungan manusia untuk menghindari perbuatan-perbuatan baik atau berhenti untuk tidak berbuat baik manakala dibenturkan dengan persoalan, manakala menghadapi hal-hal yang berat di dalam hidupnya. Lebih baik menghindar, lebih baik berhenti daripada ketika merasa mengasihi tetapi tidak mendapatkan kasih itu. Atau lebih cenderung kepada perasaan kalau aku mengasihi kemudian aku tidak dapat merasakan kebahagiaan dari apa yang aku lakukan dengan kasih itu, daripada aku terluka hatiku, lebih baik tidak. Nah, itulah kenapa kemudian Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, karena Tuhan juga tahu bahwa murid-muridnya selama 3 tahun mengikuti dia belum tentu sekuat dia. Murid-muridnya sudah
merasakan cinta kasih Tuhan. Murid-muridnya sudah mengalami mujizat, karya, dan belas kasih Tuhan. Tetapi mereka adalah manusia yang belum terbentuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dan karyanya. Bahkan maksud tentang pengorbanan Tuhan Yesus kepada manusia melalui jalan salib itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi murid-muridnya saat itu. Walaupun semua mukjizat berkaitan dengan kebangkitannya juga sudah dinyatakan, tetapi keraguan, ketakutan, kebimbangan akan perkara-perkara dunia, termasuk harus menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup, itu menjadi potensi untuk menghentikan kasih. Makanya Tuhan mengatakan kepada mereka, jikalau kamu mengasihi aku. Pertanyaannya bagi kita juga, seandainya Bapak Ibu, hari ini kita berhadapan dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, apa yang kita akan ucapkan? Apakah betul apa yang dipandang Tuhan pada saat itu ketika murid-murid mengalami keraguan, murid-murid mengalami kegamangan hidup, karena Tuhan di hari-hari itu mulai menyatakan bahwa hidupnya akan berakhir di dunia. Kita pasti juga akan menjawab hal yang sama. Betul Tuhan, perasaanku tidak sekuat Engkau, hatiku tidak sekuat Engkau. Kadang-kadang ketika aku harus menghadapi persoalan, aku harus menyelesaikan persoalan hidup, aku harus berhenti untuk mengasihi Engkau dengan caraku mengasihi sesama. Dan kita harus akui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah ketika kita harus diperhadapkan dengan situasi kehidupan kita. Kita harus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan kita, apalagi kalau ketika kita sebenarnya sedang membutuhkan sesuatu atau kita sedang menghadapi persoalan sendiri, ternyata ada orang yang juga mohon agar membantu persoalan kita. Kita pasti akan undur terlebih dahulu. Nanti dulu, saya belum bisa membantu karena saya sendiri sedang menghadapi persoalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tidak hanya berhenti kepada kalimat jikalau kamu mengasihi aku, tetapi Tuhan mengatakan bahwa sekalipun engkau mengasihi aku dalam keraguan atau kadang-kadang punya potensi untuk tidak melakukan kasih, tetapi Tuhan mengatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itulah kuncinya. Tuhan tahu potensi murid-murid untuk tidak lagi mengasihi Dia manakala nanti Ia tinggalkan. Persoalan-persoalan hidup yang mereka alami bisa jadi membuat mereka akan meninggalkan Yesus dan berhenti untuk tidak mengasihi. Tetapi Tuhan mengatakan dalam ayat selanjutnya, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu. Tidak hanya menyertai, dalam ayat-ayat berikutnya Ia akan memampukan kita untuk memahami segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup ini, agar kita juga mampu memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu mengasihi dan menyatakan karya keselamatan, berkat-Nya, penyertaannya dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dunia tidak melihat kasih itu karena apa? Dunia tidak mengenal siapa Yesus bagi iman percaya orang percaya. Tetapi kita
Kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan kita hidup di dalam iman yang benar kepada Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian Tuhan dengan caranya mengasihi kita, dengan caranya menguatkan diri kita, maka kalau kita sudah merasakan bahwa saya sekalipun tidak lagi bisa melihat secara jasmaniah Tuhan ada di dalam hidup saya, tetapi Roh Kudus selalu menuntun kehidupan saya, maka logikanya setiap hari kita merasakan kasih. Dan setiap hari tentunya aliran kasih itu mampu kita lakukan. Karena seperti yang dikatakan dalam ayat ini, ketika kita tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Tuhan, Roh Kudus juga tidak tinggal diam. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita segala sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai orang beriman. Dan itu kerja karya Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita. Gampangnya begini Bapak Ibu. Ketika kita yang sudah belajar terus-menerus untuk berbuat baik, lalu tiba-tiba satu hari kita menghadapi persoalan, lalu kita bilang, sudahlah, daripada saya terbentur terus-terus atau tidak diterima kebaikan-kebaikan saya, sudah berhenti. Biar orang lain mau bilang apa, biar orang lain mau melakukan apa, terserah, saya ambil keputusan seperti ini. Saya berhenti. 1-2 hari mungkin tidak terasa dengan keputusan kita, tapi 2-3 hari, 2-3-4 hari berikutnya, hati kita yang terus sudah dipupuk dengan kebenaran akan berkata, kamu ngapain di rumah saja? Kamu ngapain berhenti? Kamu itu punya kasih, jangan hanya diam. Bapak Ibu kalau betul-betul bisa merenungkan hal itu, hati kita akan berontak dan mengatakan, kamu tidak boleh seperti itu. Mari kita renungkan, mari kita rasakan kembali. Aliran kasih yang sudah Tuhan berikan itu terus terjadi dalam hidup kita setiap hari. Dan kita tidak bisa berhenti juga melakukan kasih. Ini semacam alat yang otomatis diberikan Allah kepada kita, dan kita juga otomatis kalau kita tadi, jikalau kamu mengasihi aku, otomatis aliran kasih itu akan terus hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita berhenti sejenak, hati kita akan berontak, hati kita akan mengingatkan melalui caranya, cara Tuhan, Roh Kudus yang bersemayam di hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kita, di tengah persoalan yang kita hadapi, kita ini adalah orang-orang yang telah menerima kasih. Aliran kasih Tuhan tidak berhenti zaman Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Sampai hari ini Tuhan masih mengalirkan kasih kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Dan ketika kita mampu merasakan dengan keberadaan kita, dengan pergumulan kita bahwa Tuhan mengasihi kita, kita pun tidak akan bisa berhenti untuk tetap mengasihi kita. Walaupun ada perubahan kehidupan kita seperti sekarang ini, ya, kita sudah lama tidak ketemu secara komunal, beribadah bersama. Kita hanya di rumah, hanya dibatasi pergaulan kita dengan anggota keluarga kita. Dengan tetangga tidak terbatasi, tapi juga ada waktunya. Pekerjaan kita juga dibatasi kadang-kadang saat-saat ini. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, jika kita sudah mendapatkan kasih itu dalam diri kita, apapun caranya sekarang, sekalipun berubah, melalui online ini kan berubah, kita harus terus mengupayakan. Saya yakin bahwa justru
Dengan kita menerima perubahan, kita semakin berkembang. Dan saya mengucap syukur hari ini karena waktunya saya bisa berterima kasih kepada multimedia GKJ Sabdo Winedar. Sebab apa? Sebab waktu pertama kali ada perubahan pandemi corona, semua apa adanya. Yang penting bisa melayani online. Semua apa adanya. Tetapi sekarang tidak hanya alat yang digunakan mulai memadai, tetapi banyak saudara-saudara kita ya, yang dulu hanya satu orang, saya sebut nama ya, nggak apa-apa ya, Mas Eko ya. Tetapi sekarang sudah banyak teman-teman saudara kita, anak-anak muda yang mulai belajar untuk bagaimana men-shoot, take video, sampai pada editing final dan upload ke YouTube. Itulah aliran kasih yang bekerja dalam diri kita. Kita tidak akan berhenti. Justru ketika kita mengalami perubahan, hidup yang kita sekarang hadapi, namun kita terus menyatakan kasih Tuhan, Tuhan akan semakin memperlengkapi, Tuhan akan semakin memenuhi, memampukan kita berkembang, menyatakan kasih Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di rumah saat ini, mari bersama-sama kita terus menyatakan kasih Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, aliran kasih itu tidak berhenti. Dan itu harus juga kita lakukan. Karena bagian dari ketika kita tidak berhenti, hidup kita semakin berkembang. Iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan orang lain akan merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita memasuki saat hening. Cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu sampai hari ini. Kasih dan belas kasih-Mu memampukan kami untuk menyatakannya kembali di hidup kami masing-masing.
Walaupun kadangkala kami harus dibenturkan oleh masalah, harus menghadapi persoalan-persoalan hidup, dan kadangkala juga karena kelemahan kami berhenti untuk tidak mengasihi. Tetapi Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi umat-Mu untuk menolong kami mengerti kebenaran firman Tuhan, menolong kami mampu menjalani panggilan Tuhan dalam situasi apapun, sungguh memampukan kami sampai hari ini untuk menjalankan cinta kasih Tuhan dengan baik. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa memampukan kami agar kemurnian kasih yang Tuhan nyatakan pun murni di hati kami, agar kami dalam menghadapi persoalan, dalam menjalani tugas, dan sekarang ketika kami harus masih menghadapi keterbatasan-keterbatasan karena imbas pandemi corona, kasih Tuhan kiranya tetap mengalir dalam kesaksian hidup dan kehidupan kami, kesaksian hidup keluarga kami, kesaksian bersama dengan sesama kami. Kami menyerahkan pergumulan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati anak-anak kami, berkati yang masih kanak-kanak, mereka yang mulai beranjak remaja, mereka yang mulai beranjak dewasa, mereka yang masih harus bergelut dengan tanggung jawab belajar. Kiranya Tuhan berkenan menuntun dan menguatkan hati anak-anak kami, karena sudah sejak bulan Maret anak-anak kami di rumah, dan apa yang menjadi tanggung jawabnya pun harus dilakukan di rumah. Kerinduan mereka untuk bertemu dengan guru, kerinduan mereka untuk bertemu dengan teman-teman sebaya, tentu kadangkala membuat mereka patah karena tidak dapat melakukan sampai hari ini. Demikian pula orang tua Tuhan yang terbatasi, tidak dapat bekerja, yang hanya di rumah, tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, dan persoalan-persoalan lain yang ditimbulkan oleh karena pandemi. Tuhan kuatkan kami semua, agar kami mampu tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami kepadamu, agar kami dimampukan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan melalui usaha kami, melalui penyerahan diri kami, melalui apapun yang kami bangun di hidup kami. Demikian pula bagi orang tua kami yang telah berusia senja, yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati senantiasa, Tuhan senantiasa pula memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami menyerahkan keberadaan mereka penuh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian pula Tuhan bagi bangsa negara kami, bagi bangsa-bangsa di dunia yang sampai saat ini masih harus berusaha berjuang untuk sembuh dari sakit yang mengglobal ini. Tuhan berikan kemampuan dan kebijakan bagi para pemimpin bangsa termasuk di Indonesia dalam menyikapi persoalan yang terjadi sampai saat ini. Dan biarlah Tuhan segala perjuangan mereka, dari para pemimpin bangsa-bangsa, mereka yang langsung terjun menangani pasien, mereka yang harus berjibaku melaksanakan ketetapan pemerintah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tumbuhkan pengharapan. Kami meletakkan segala pergumulan kemanusiaan kami sampai hari ini, sampai nanti, hanya kepada Tuhan.
karena hanya Tuhanlah pertolongan dan benteng hidup kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, termasuk umat Tuhan di tempat ini, GKJ Sabto Winedar dan jemaat Tuhan yang lain, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mampukan kami senantiasa mengalirkan kasih Tuhan, baik di tengah lingkungan kami masing-masing maupun kepada sesama kami yang belum mengenal Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi Kidung Jemaat 365 bagian C ayat 1 dan ke-4. Tuhan ambil hidupku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih karena di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah situasi yang sedemikian rupa,
Engkau terus mengasihi kami dengan melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Kami merasakan benar-benar kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, perkenankan kami juga mengaturkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau sudi menyucikan dan menerima persembahan kami ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami yang Kau tunjuk mengelola persembahan ini, sehingga apa yang dipikirkan dan dijalankan semua seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terlebih Bapa, kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana di dalam kami melayani di GKJ Sabdo Winedhar dan sekitarnya. Sungguh Bapa, kami percaya karena kasih-Mu yang besar itu, kami boleh melakukan ini dan sebaik-baiknya. Sebentar kami tidak mengakhiri peribadatan ini, kiranya Tuhan terus menolong di dalam perjalanan kehidupan pemberian Tuhan ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.